warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, murid PTQ yang dimuliakan Allah, ya. Malam hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, ya. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun suasana murid PTQ tetap semangat. Ya, suasana hujan, tetap murid-murid PTQ semangat, ya. Alhamdulillahirobbil alamin, ya. Ini agak basah, tidak apa-apa, kalian agak ke tengah dan memakai karpet. Baik, nah aku semuanya murid BTQ, ya. Malam hari ini BTQ, ya, pelajarannya insya Allah Pak Ustadz akan mengisahkan, ya, mengisahkan tentang apa? Tentang jasa besar, ya, para wali yang ada di Indonesia, ya. Siapa yang mau Pak Ustadz kisahkan? Di antaranya ialah Syekhuna Kholil Bangkalan Madura dan Kanjeng Sunan Kalijogo, ya. Jadi proses, ya, perjalanan, ya, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari jasa para waliullah, para ulama besar, para ulama tasawuf, para wali, ya. Syekhuna Kholil Bangkalan Madura. Tadi makomnya sudah sempat tak lihatkan, ya, kepada anak-anak semua, ya. Alhamdulillah guru BTQ sudah pernah ziarah ke makom Syekhuna Kholil Bangkalan, ya. Apa jasanya Syekhuna Kholil Bangkalan, ya, terhadap bangsa Indonesia? Sangat banyak, sangat banyak. Di antaranya, ya, yang akan Pak Ustadz kisahkan menurut kemampuan, ya. Pak Ustadz akan mengisahkan kepada kalian semua yang hadir malam hari ini, yang berangkat malam hari ini. Jadi Syekhuna Kholil Bangkalan, ya, itu adalah seorang ulama besar, ya, yang juga beliau adalah seorang waliullah, ya. Beliau mempunyai karomat, ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Syekhuna Kholil Bangkalan, ya. Contoh, sewaktu-waktu, ya, bangsa Mongol itu akan menyerang, ya, akan menyerang. Kemudian Syekhuna Kholil Bangkalan, ya, memberikan amalan khusus kepada murid-muridnya, ya. Kemudian amalan khusus itu untuk dibaca dalam rangka menghadapi serangan Mongol yang ingin menyerang ke bangsa kita, ya. Alhamdulillahirobbilalamin, atas amalan itu, ya, berkat rahmat Allah turun, ya. Syekhuna Kholil beserta para muridnya, para santri yang juga dibantu oleh kiai-kiai yang lain mengamalkan wiridul khusus itu, bangsa Mongol kalah. Yang mana waktu itu kalau nyerang daerah-daerah lain menang, tapi nyerang di sini buyar, kalah luluh lantak bangsa Mongol, ya. Ada lagi, ya, Syekhuna Kholil Bangkalan Madura juga berjasa besar, ya. Syekhuna Kholil Bangkalan adalah gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Mbahnya Kiai Abdurrahman Wahid yang juga Presiden Indonesia, ya, sebelum era Jokowi, ya, dulu, ya. Nah, Mbah Kholil gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama. Nah, waktu itu ini ada ancaman besar terhadap bangsa kita, ya. Macam-macam serangan, bentuknya, lewatnya, macam-macam, ya. Karena tidak suka dengan Indonesia, tidak suka dengan kerukunan, tidak suka dengan ketentraman, tidak suka dengan ciri khas karakter bangsa Indonesia, ya. Ingin dipecah belah oleh pihak asing. Oleh karena itu Mbah Kholil Bangkalan Madura ngutus muridnya, namanya Kiai As'ad, ya, dari Madura diutus, disuruh bawa
tasbih. Tasbih dikalungke dikongkon mlaku kadek Madura ring Jombang. Tasbih ra kena dimek. Dikalungke ning gulu. Piye? Kowe tak utus tasbih iki serahkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari muridku. Jadi tasbih dikalungke kon mlaku. Tekan Jombang. Ora kena dimek. Oh piye? Ya, mlaku kalungan tasbih lewat pinggir jalan. Ya, tapi karena yang ngutus Hadratus Syekh ya Syekhuna Khalil Bangkalan ya manut mawon. Gelem ya. Ya, diserahkan ini dari Syekh Khalil Bangkalan untuk panjenengan Kyai Hasyim Asy'ari, diterima. Terus selang beberapa waktu lama diutus lagi ya bahwa tongkat itu harus diserahkan kepada Kyai Hasyim Asy'ari, murid kesayangannya itu. Setelah diserahkan, terus paham Kyai Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan ya tasbih. Maknanya apa? Tasbih ya netes siji netes kabeh. Tasbih mentas siji mentas kabeh. Terus dikasih tongkat. Itu tongkat komando untuk memimpin para kiai, para ulama di Indonesia waktu itu. Ya, sehingga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan organisasi besar Nahdlatul Ulama. Jasanya banyak sekali ya dari Nahdlatul Ulama. Ya, mendirikan untuk membentengi waktu itu. Ya, kalau tidak kerepotan ya, sebab penjajah waktu itu ya serangan licik sekali politiknya, memecah belah, mengadu domba, memutarbalikkan fakta, ya berita diputar balik. Itu penjajah diadu domba, ya sejarah dihapus, ya dengan leluhur diputus supaya tidak kenal dengan leluhur, sejarah dihapus supaya anak bangsa buta terhadap sejarah. Itu kelakuan penjajah, ya. Dan makom-makom ulama mau dibersihkan, piye kowe? Oleh kaum-kaum yang tidak suka. Lah nek makome para wali dibersihkan ya kita tidak tahu sejarah. Siapa para ulama yang besar-besar terhadap bangsa ini. Itu di antara jasanya, ya. Nah, kemudian siapa tadi? Pak Ustadz yang kedua. Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah waliullah yang juga berjasa besar terhadap bangsa ini. Beliau julukannya ya nama aslinya Raden Syahid, gelarnya Kanjeng Sunan Kalijogo, ya, atau disebut juga Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia. Beliau yang mampu menciptakan ya syair tembang lir-ilir yang populer sampai sekarang. Ya, sekarang tahun berapa? 2022. Itu dikarang disusun Kanjeng Sunan Kalijogo tahun 1511. Sudah berapa tahun coba? Hah? Berapa tahun? 1500 saiki 2022 berapa tahun kuwi? 500 tahun. 1500 kok. 5 abad masih sampai sekarang populer. Ya. Dan juga Kanjeng Kalijogo bangun Masjid Demak sokone iku direwangi pasukan orong-orong. Wah hebat ora kuwi. Bangun saka Masjid Demak iku sing ngrewangi tentara orong-orong. Ngerti orong-orong? Ya. Iku karomate Kanjeng Kalijogo di antaranya, ya. Di dalam syair lir-ilir ada kalimat wejangan-wejangan pesanan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya. Apa lir-ilir? Lir ilir agak keras. Tak itu royo tak sendok temanten anyar. Caangon penek no blimbing kuwi. Penek no kanggo basudut Tira kumintir beda ing pinggir Mengemono Jumatana kanggo
mumpung Padang, Rambulane mumpung Jembar, kalangane ya lir ilir tandure wis sumi, lir tak ijo royo yo tak sengguh temanten anyar. Temanten dua, bukan penganten. Temanten itu artinya dua. Ya. Tak sengguh temanten anyar, cah angon. Kenapa yang disebut cah angon? Ya. Cah angon ini adalah maksudnya orang yang memiliki pengikut. Siapa? Ulama dan umaro, ulama dan pemerintah. Kalau dua orang ini baik, baiklah rakyatnya. Kalau dua orang ini jelek, ya sudah rusak rakyatnya. Ya. Teman ta ini. Cak angon penek no blimbing kuwi. Blimbing sudutnya ada 5. Ya. Lunyu penek walaupun sulit harus dipenek. Kanggo mbasuh dodo jiro. Ya. Ya, duduk dulu adik silakan. Ya, kanggo mbasuh dodo tiro. Waktu itu di Demak, ya, kerajaan isih rebutan tahta, rebutan kekuasaan, padha pengin lungguh ning kursi. Ya, lupa tidak dodone tidak dibasuh dengan bintang sing sudutnya 5, rukun Islam. Nah, itu wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga buat syair pengeling-eling, syair pengingat untuk generasi penerus bangsa Indonesia. Sampai sekarang ya populer yang buat wali, buatnya nggak sembarangan, bukan karena pengen terkenal, ndak, untuk pegangan anak cucu, ya. Bahkan suatu saat pernah Kanjeng Sunan Kalijaga ketika sidang dengan para wali ditanya, Jeng Sunan Kalijaga, jenengan itu kan sunan, jenengan itu kan wali, kenapa kok tidak pakai sorban pakaian sampean? Kenapa kok tidak pakai sorban, pakai jubah seperti kami? Waktu itu para wali pakai jubah, pakai sorban. Apa jawaban Kanjeng Sunan Kalijaga? Kanjeng Sunan Kalijaga menjawab, saya memakai pakaian Jawa dan Blangkon karena saya hubul waton minal iman. Saya ini lahir dari Jawa. Saya lahir dari Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga ngendika demikian. Saya dilahirkan di tanah Jawa. Ya, Kanjeng Nabi dilahirkan di Mekah. Ya, beliau memakai pakaian, beliau memakai pakaian sana. Saya lahir di Jawa, ya saya memakai pakaian tradisi Jawa. Saya menghormati para sunan yang memakai para sunan memakai jubah, memakai sorban. Saya tetap ya menghormati tradisi Jawa. Tradisi tanah Jawa, saya memakai pakaian adat Jawa dan Blangkon. Karena hubul waton minal iman. Ya. Kebetulan Pak Ustadz malam hari ini pakai Blangkon ya, karena kisahnya ada hubungannya. Ya. Nah, itu tadi jasa besar Syekhuna Khalil Bangkalan dan Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi ulama itu berjasa besar terhadap bangsa kita. Ya, begitu pula ya di BTQ ini murid-murid ya perlu murid-murid ketahui BTQ ini adalah embrio bibit cikal bakal ya dari ya berkah ilmu pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah Losari Poso Jombang Jawa Timur, yang pendirinya itu beliau ya Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti. Ya, beliau adalah juga masih keturunan Wali Songo. Beliau Pak Yai ini keturunannya Kanjeng Sunan Ampel. Pak Yai ini masih keturunan Wali Songo. Ya. Jadi bersyukur murid BTQ ini sebetulnya di sini ya belajar dari ilmunya para wali. Bener Pak Ustadz.
Tidak bohong. BTK sumbernya dari Pak Yai. Pak Yai itu masih keturunannya Wali Songo, keturunan Kanjeng Sunan Ampel. Ya. Hubul waton minal iman. Harus kita pegang sungguh-sungguh, ya. Baik untuk penutup ya pelajaran malam hari ini, Kanjeng Sunan Kalijogo menyampaikan lir ilir. Di situ ada disuruh menek blimbing ya, ora menek sawo, ora kon menek pohon yang lain, kon menek blimbing. Sudutnya 5, itu adalah rukun Islam ya. Sekarang sudah ada Pancasila, dasar negara kita. Waktu itu belum ada ya, zaman Kanjeng Sunan Kalijogo. Sekarang alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah para wali itu ikut mengantarkan kemerdekaan bangsa Indonesia ya ke depan pintu gerbang ya, bangsa Indonesia merdeka. Sekarang sudah ada Pancasila, sudah final bagi dasar negara. Murid BTK jangan sampai lupa ya, harus hafal dan belajar bersama-sama kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Baik, mari kita baca Pancasila 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, yang lantang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga barokah para wali ya, yang ilmunya mengalir ke BTK ya, mengalir ke dalam diri kita. Murid-murid BTK jadi anak-anak generasi penerus yang kolbin salim, bermanfaat, menjadi generasi penerus yang berkualitas ya, yang nantinya manfaat untuk kejayaan Indonesia Raya ya. Alhamdulillahirabbil alamin.